magang Pokas. Kalau di itu Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita yang ke berapa sekarang? 12 Pak. Yang ke-12 ya, tentang apa? Sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan. Nah, untuk di link juga udah saya upload ya tugasnya. Apa udah ngumpulin semua? Alhamdulillah sudah Pak. Udah semua ya. Oke, kita belajar tentang sistem pendukung keputusan. Nah, sebelum itu saya pengen tahu dulu nih, kalian sebelumnya udah dapat mata kuliah sistem pendukung keputusan belum? Belum ya? Belum ya? Sepertinya belum Pak. Di magangnya Pak. Nah, jadi sistem pendukung keputusan itu sebenarnya dia menjadi mata kuliah sendiri karena memang materinya itu cukup luas dan cukup dalam juga. Namun kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasarnya aja atau secara umumnya. Nah, sistem pendukung keputusan yaitu merupakan proses pengambilan keputusan meliputi beberapa tahap dan melalui beberapa proses menurut Lukas tahun 92 dan menurut Simon 1960, pengambilan keputusan meliputi 4 tahap yang saling berhubungan dan berurutan. 4 tahap proses tersebut merupakan 1. Intelligence. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problem serta proses pengenalan masalah, data, masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Kemudian 2 itu desain. Tahap ini merupakan proses menemukan dan mengembangkan alternatif. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi. Kemudian 3 ada choice. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Tahap ini meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah dibuat. Kemudian keempat ada implementasi. Tahap implementasi adalah tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana. Nah, jadi secara umum grafiknya sistem pendukung keputusan itu yang pertama itu intelligence atau penelusuran, kemudian didesain atau dirancang, kemudian choice ilmu manajemen atau operationnya, dan keempat itu implementation. Nah, jadi sebenarnya seluruhnya ini saling berkaitan. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak software atau contoh dari aplikasi penerapan sistem pendukung keputusan? Belum pernah ya? Nah, jadi kalau untuk saya sendiri sebelumnya beberapa teman-teman di S2 beberapa juga udah membuat software sendiri, software sistem pendukung keputusan. Itu jadi bahan untuk skripsi atau bahan untuk tesis itu masih bisa. Kemarin juga ada yang ngambil SPK ya buat skripsi. Siapa tuh jadi gak? Tentang apa? Nilai kinerja. Guru pakai apa tuh perhitungannya? Perhitungannya pakai apa? Belum sampai perhitungan metodenya AHP atau linear atau belum tahu ya? Tapi udah dipelajari. Oke. Nah, jadi ini harus kita dalamin dulu nih. Nah, balik lagi ke yang tadi untuk takaran S2, contohnya itu misalkan manajemen butuh untuk memilih sesuatu, contohnya misalkan handphone. Handphone itu kan spesifikasinya ada banyak. Kalau kalian beli handphone itu yang diutamakan apa misalkan? Nah, RAM dulu. RAM-nya kan RAM itu kan makin gede kan makin bagus kan. Terus kamera kalian pilihnya yang apa? Yang foto sensornya bagus. Kalau iPhone kan nggak ngitung megapiksel kan. Kalau iPhone tuh lebih ke sensornya bagus, sensornya Sony apa segala macam. Tapi kalau Android apa biasanya megapikselnya gede-gedean kan, 50 megapiksel apa 100 megapiksel.
Nah, kalau di Apple berapa megapiksel? Di iPhone. Nggak tahu, Pak. Nah, nggak tahu kan, makanya rada-rada nggak peduli kalau Apple, yang penting iPhone 15 aja. iPhone 16 pokoknya selanjutnya 17, udah gitu aja. Terbaru gitu. Terbaru aja. Soalnya kalau di iPhone sendiri emang penggunaan kameranya udah maksimal. Jadi nggak perlu kamera kayak Android kan udah hampir 100 megapiksel tapi hasilnya masih gitu-gitu aja. Tapi Samsung kan. Iya, megapikselnya doang yang gede tapi sensornya cahayanya nangkepnya dikit. Nah, jadi kan faktornya ada banyak tuh kamera, belum lagi OS-nya. Ada Android atau iOS kan, iOS. pengennya apa. Terus tergantung dari budget juga, itu kan jadi perhitungan semua tuh. Jadi masing-masing faktor tadi dikalkulasi tuh dari sekian banyak, dijadikan angka. Misalkan skala, misalkan 1 sampai 5. Jadi yang paling besar angkanya, misalkan kalau untuk mahasiswa, misalkan mahasiswa butuhnya apa sih, kamera standar-standar aja kan, nggak butuh yang high banget. Iya, Mau bagaimana? penyimpanan. Beda sama konten kreator gitu maksudnya kan. Kalau konten kreator kan tujuannya jelas tuh, buat ngambil gambar sebagus mungkin. Ya mungkin ukuran juga ngaruh, cuma mungkin storage yang nggak gede pun nggak masalah kan, udah itu dipindahin beres. Lagian kan sekarang semuanya serba online, streaming semua kan, jadi nggak nyimpen di device. Nah itu dari berbagai macam faktor tadi itu perlu pendukung keputusan. Itu baru yang simpel, contohnya kayak pemilihan handphone. Tapi kalau udah pemilihan skala besar, misalkan kalian kerja di perusahaan skala global, mengambil kebijakan tuh dengan faktornya ada banyak banget nanti. Misalkan faktornya ada 100, yang tadi di kita itu kan misalkan baru ada 10 tuh. Nah jadi dari 100 faktor tersebut nggak bisa pakai perasaan lagi tuh, jadi harus berdasarkan bener-bener angka. Jadi misalkan ada 100 negara nih, ada perusahaan besar. Misalkan yang perusahaan besar apa yang ada di 100 negara misalkan? Unilever. Dia kan menaunginya banyak ya, ada produknya apa aja? Ada Aqua, Nestle mungkin ya. Sampo. Pokoknya hampir seluruh bidang kan. Nah si Unilever ini mungkin untuk mengambil kebijakan tertentu misalkan. Contohnya misalkan apa, kenaikan gaji atau apa. Itu harus mempertimbangkan berbagai faktor tuh, dari secara kebijakan pemerintahnya segala macam, dan support atau enggaknya itu kan perhitungannya ada banyak tuh, nanti dijadikan angka. Jadi dia akan mengambil keputusan yang angkanya paling banyak atau paling bagus, paling sesuai dengan pilihan mereka. Jadi misalkan kalau untuk konten kreator mungkin penilaian kamera itu poinnya lebih besar. Misalkan kalau diskalakan 1 sampai 5, mungkin yang kalau untuk konten kreator kamera tersebut mungkin skornya dikalikan 2 gitu. Karena dia lebih dibutuhkan kameranya. Nah, berdasarkan pada keempat tahap di atas, jelas bahwa pengolahan data elektronik atau PDE dan SIM mempunyai kontribusi dalam fase intelligence, sedangkan IM atau OR berperan sebagai penting dalam fase choice. Tidak tampak pendukung yang berarti pada tahap desain, walaupun pada kenyataannya fase ini merupakan salah satu kontribusi dasar. Nah, jadi dari intelijennya sendiri, dia ngumpulin dulu tuh, misalkan yang contoh handphone tadi, dari sekian banyak faktor itu didata dulu. Udah itu selain dari data, nanti dirancang juga nih, misalkan dia pakainya kalau web browser pakai PHP misalkan, atau pakai Android kan, atau pakai Visual Studio misalkan kalau untuk di Windows. Nah kemudian dari bobot-bobot yang tadi dikasih penilaian tuh, choice-nya bagusnya yang mana. Jadi misalkan di ranking 1, 2, 3, misalkan untuk strategi pemasaran Unilever beberapa tahun ke depan. Nah misalkan penggunaan AI atau ads atau apa mungkin berpengaruh juga tuh. Ads yang tadinya misalkan di tahun-tahun dulu Unilever itu misalkan bisa nganggarin untuk biaya iklan, misalkan budgetnya bisa sampai 10 triliun hanya untuk di media koran, misalkan di tahun 90 gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu kan itu berpengaruh tuh, harus memperhatikan juga berapa sih user yang baca koran. Nah itu kalau di sekarang di Instagram atau Facebook udah lebih enak, ada fiturnya dashboardnya kan, ada insight, ada engagementnya berapa.
Kayak misalkan contohnya Raffi Ahmad itu kan di Instagram followernya kan bisa berapa puluh 20 juta misalkan Udah iya Bang, lebih. ratusan. Nah, tapi engagementnya gimana nih? Kalau untuk produk Unilever mungkin cocok. Jadi kan dia universal kan general gitu. Tapi misalkan ada eh, web programming Unpas misalkan buat coding-coding kan tutorial. Nah, jadi tergantung perusahaannya juga. Ketika dia emang perusahaannya segede Unilever dan produknya general, maka mereka juga membutuhkan brand ambassador atau target yang universal juga. Kayak modelnya kalau contoh artis kan Raffi Ahmad. Tapi ketika kita pengen promosi kampus gitu misalkan, kampus IBK khususnya, atau misalkan kalau yang tadi kan contohnya web programming Unpas. Nah, secara nggak langsung kan kalau ada orang-orang yang nyari tutorial atau pengen programming, otomatis wah ini Unpas bagus nih kayaknya nih tutorial udah banyak di mana-mana ditonton. Jadi udah kayak IS juga. Jadi ketika ada orang yang pengen promosi laptop buat coding misalkan, atau misalkan Office dan segala macamnya software-software kayak gitu kan otomatis daripada bayar Raffi Ahmad yang mahal itu kan mendingan lebih ke yang kecil tapi lebih spesifik gitu. Ya kayak atau Sandika Gali atau apa segala macam kan ada banyak tuh yang khusus ke teknologi gitu. Jadi udah lebih terperinci. Nah, mereka punya perhitungannya tuh kayak gitu. Karakteristik sistem pendukung keputusan. Menurut Turban 2005, mengemukakan karakteristik dan kapabilitas kunci dari sistem pendukung keputusan adalah sebagai berikut. 1. Dukungan untuk pengambil keputusan. Kedua, dukungan untuk semua level manajerial. 3. Dukungan untuk individu dan kelompok. Keempat, dukungan untuk semua keputusan independen dan sekuensial. Kelima, dukungan semua fase proses pengambilan keputusan. Nah, untuk integrasinya juga level manajerial ini kita bisa ambil dari contohnya. Misalkan waktu kemarin saya kerja di Kebun Raya, data keuangan itu kan bisa kita tarik, ambil dari website ticketing misalkan. Jadi dari setiap orang yang masuk beli dari tiket online, terus beli on the spot, ya itu kan keluar tiket gitu ya. Terus dia nge-scan di barget, itu reportnya bisa kita ambil. Jadi misalkan untuk hari Lebaran, kita punya data-data tahun-tahun lalu tuh, yang sebelumnya itu kan udah dijelasin. Misalkan di hari-hari biasa cuma 2.000 pengunjung, tapi di Lebaran itu bisa 15.000. ya segituan 15.000, 20.000 itu kan jauh banget. Nah, maka disambungin nih dari data-data tersebut kita sambungin ke divisi merchandise misalkan. Barang-barang apa sih yang sekiranya harus di stok paling banyak? Nah, dari data-data tersebut kan bisa dikoneksi. Jadi dari data tersebut pengunjung itu bisa naik 10 kali lipat. Otomatis kan yang datang ke toko merchandise secara kasar bisa dihitung 10 kali lipat. Nah, jadi penjualan top rank produk misalkan satu produknya souvenir bola Kebun Raya misalkan. Terus ada tiker atau apa yang lainnya kan di rank tuh. Jadi nanti dari data finance itu sama data merchandise bisa diambil tuh kesimpulannya bahwa sistem pendukung keputusan tadi dari ngambil data semuanya itu menyimpulkan bahwa kita harus nyetok produk ini banyak, apa jangan sampai low sales gitu. Ya, jadi si manajemen tuh nggak harus nanya lagi ke staff satu-satu. Kita nanti Lebaran nih mau jualan apa ya enaknya. Jadi gak gitu lagi tuh kalau udah pakai sistem. Jadi udah by sistem itu udah secara terurut menjualnya apa aja udah ada. Gitu perusahaan yang lebih besar lebih enak lagi nanti. Itu penerapannya. Penggunaan merasa seperti di rumah atau user friendly-nya bagus, mudah digunakan, efektif, mudah dikontrol. Pengguna akhir dapat mengembangkan dan memodifikasi sistem sederhana, menggunakan model-model dalam penganalisisan situasi pengambilan keputusan. Disediakannya akses untuk berbagai sumber data, format, dan tipe. Mulai dari sistem informasi geografi,
itu Geographic Information System sampai sistem berorientasi objek atau object oriented. Nah, jadi masalahnya itu dalam sistem pendukung keputusan bisa macam-macam. Ada yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian juga harus mendukung manajer di semua level, mendukung individu dan kelompok, keputusan yang saling tergantung atau sekuensial, mendukung intelijensi desain, choice dan implementasi, mendukung berbagai proses dan gaya keputusan, dapat diadaptasi dan fleksibel, kemudahan penggunaan interaktif, efektif, dapat dikontrol, dapat dikembangkan oleh user akhir, pemodelan dan analisis, dan pengaksesan data, standalone, integrasi, dan berbasis web. Menurut Turban 2005, sistem pendukung keputusan terdiri dari 4 subsistem, yaitu 1. Manajemen data atau DBMS. Nah, ini juga ada yang menarik dari database. Saya juga ada teman di kayak jasa marga atau pengelola jalan tol. Mereka kan infonya mau pakai sistem baru tuh nantinya. Kita kan udah pakai yang tol itu. Cuma nanti pengen ngikutin yang kayak di Jepang. Jadi yang ada sensor di mobilnya. Jadi mobil tuh nggak usah berhenti. Ya, udah ada ya. Nah, di beberapa tempat udah diimplementasi dan rencananya pengen kayak gitu secara umum kan. Nah, nah mereka pun data-datanya itu contohnya misalkan jasa marga itu ternyata ada beberapa jalan tol yang dikelola oleh swasta. Nah, database-nya itu masih ada yang pakai MySQL ternyata. Nah, berarti kan MySQL itu termasuk powerful dan cukup banyak dikembangkan. Jadi mereka punya data-data tuh termasuk misalkan ketika dari kamera atau dari mobil yang masuk itu bisa dipantau tuh misalkan untuk lebaran misalkan. Jadi mobil yang masuk di area tersebut itu bisa sampai berapa, kemudian apa aja yang harus dilakukan itu bisa jadi antisipasi. Misalkan ketika mau lebaran, mobil itu banyaknya itu atau puncak-puncaknya itu di jam berapa. Jadi si manajemen bisa tahu nih, mereka mau menganggarkan atau menaruh manpower di pintu tol atau yang keliling itu berapa orang gitu. Jadi jangan sampai kita naruh banyak manpower tapi ternyata menurut data malah kosong di jam tersebut kan, makanya itu mubazir. Nah, makanya SPK itu bisa mendukung itu. Manajemen model berupa sebuah paket perangkat lunak yang berisi model-model finansial, statistik, manajemen sains, atau model kuantitatif. Nah, secara model atau secara flowchart jadi seperti ini. Jadi data internalnya bisa apa aja nih, nanti mungkin bebas tergantung pengembangannya. Kalau basis web bisa pakai MySQL atau Oracle, terus sistem berbasis komputer lainnya. Dia saling terkait antara manajemen data, manajemen model, kemudian pengambilan manajemennya, user interface-nya, kemudian pengguna akhir. Nah, subsistemnya ada DSS database, ada update dan pembuatan pengaksesan DBMS, ada directory, ada query facility. Subsystem management model itu ada model basis, ada model strategik yang digunakan untuk mendukung manajemen puncak untuk
menjanggalkan tanggung jawab perencanaan strategis. Dan model taktis juga digunakan terutama untuk manajemen media untuk membantu mengalokasikan dan mengontrol sumber daya organisasi. Jadi langsung teknis yang ada di bawah biasanya. Ada model operasional digunakan untuk mendukung aktivitas kerja harian pada organisasi. Ada analitik untuk menganalisis. Ada juga sistem manajemen basis model. Ada directory modelnya. Ada eksekusi, integrasi, dan prosesor perintah. Ada subsistem dialognya. Subsystem management knowledge. Nah, ini masuk ke modul 1, profile matching. Nah, jadi ini mungkin masuk. Tadi ada yang mau bikin skripsi apa tentang penilaian kinerja guru terbaik di sekolah. Nah, poin-poinnya udah dapat apa aja poin-poinnya? Nah, dari segi mengajar ya Pak. segi mengajar. Segi mengajar terus sama dia ada prestasi apa yang dia punya. Prestasi. Iya, soalnya banyak banget kayak itu prestasinya banyak dilihat gitu Pak. Oke, terus apa lagi tuh faktor-faktornya? Dari absensi, Absensinya paling penting Pak. dari materi yang diajarkan, atau penilaian siswa gitu kan? Ada banyak berarti ya. Ada aspek kecerdasan, itu common science, kemampuan berpikir konkret, praktis, sehingga diperoleh pandangan yang bersifat umum dan realistis. Verbalisasi ide, kecakapan mengolah dan mengintegrasi suatu gagasan, pemikiran yang bersifat verbal. Sistematika berpikir, kelincahan berpikir dalam menangkap suatu hubungan asosiasi antara satu gejala dengan gejala lain menggunakan logika yang sistematis. Jadi di bidang kedokteran juga sebenarnya dokter itu pakai yang namanya SPK juga. Cuma dokter udah lebih ahli, dia database-nya lebih banyak. Jadi ketika ada anak kecil demam ini dilihat dulu nih, dia ada bintik-bintiknya atau dia makannya apa, kan jadi faktornya banyak tuh. Betul Pak, betul. Nah, misalkan dia umurnya berapa tahun nih, terus ternyata eh, sebelumnya makan apa, kayak bakteri juga itu bisa menyebabkan demam. Demamnya apa? Demam tipes misalkan. Tipesnya itu didukung dengan cek darah juga. Cek darahnya kan ada apa tuh nanti, ada kandungan di dalam tubuhnya itu berapa persen, segala macam, tekanan dan lain-lainnya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa anak ini sakitnya tipes, bukan demam yang lain. Demam yang lain kan sebetulnya basisnya sama. Misalkan untuk demam itu sebelum ke tipes dia masih di 1 sampai 6 hari. Betul. Tapi kalau udah lebih dari 7 hari itu udah masuk gejala tuh. Udah bisa gejala tipes. Apalagi sampai 6 hari sampai 10 hari ya demam juga bisa jadi DB juga tuh. Jadi untuk menganalisa demam itu sebenarnya banyak banget faktornya. Dan itu masih belum bisa oleh orang biasa, jadi emang harus benar-benar dokter. Tapi minimal menggunakan SPK ini jadi lebih membantu atau mempercepat. Jadi ketika pasiennya sambil nunggu gitu kan, dia ngisi sistem SPK-nya, demamnya udah lebih dari berapa hari, naik turun apa enggak kan. Kalau udah dia naik terus turun, naik lagi, itu kan udah kayak fase demam berdarah tuh. Itu jadi sambil nunggu reportnya enak tuh. Jadi pas dokter masuk ngecek semua, dikonfirmasi lagi benar atau enggak, jadi lebih cepat dalam pengambilan keputusannya. Nah, untuk aspek sikap kerja memiliki 6 faktor: energi psikis, mengungkap besarnya potensi energi kerja terutama ketika berada di bawah tekanan, ketelitian dan tanggung jawab. Nah, jadi ini untuk lebih ke karyawan ya. Kehati-hatian, adanya kecermatan, terutama yang bekerja di pabrik untuk keselamatan juga. Pengendalian perasaan, ketenangan dan penyesuaian diri,
Dorongan berprestasi menggambarkan kesediaan atau kemampuan. Vitalitas atau perencanaan menunjukkan ambisi untuk mengarahkan diri dan mengatur kemampuan dalam mengatur tempo dan irama kerja. Nah, jadi ini merupakan aspek-aspek yang nggak bisa diangkain sebenarnya nih. Kekuasaan, pengaruh, terus steadiness, keteguhan hati, pemenuhan atau compliance, kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang diisyaratkan. Nah, jadi ini contohnya untuk menghitung gap atau profil karyawan dikurangi profil jabatan. Jadi dia ada pembobotannya. Jadi nomornya ada berapa nih? Misalkan ada 9. Ada 9, terus dia selisihnya berapa? Bobot nilainya berapa? Nah, jadi untuk ini tidak ada selisih kompetensi sesuai dengan dibutuhkan. Di sini ketika bobot Harus ada bobotnya juga. ini untuk model yang ini model untuk pencocokan profil atau profile matching. Jadi ini cocoknya buat karyawan atau HRD atau aspek-aspek yang dinilai yang dicontohkan tadi poin-poinnya. Kompetensi individu kelebihan 1 tingkat atau level, ini kekurangan. Kelebihan 2 tingkat atau level, kelebihan 3 tingkat atau kekurangan. Udah dihitung gitu juga kok. Ini secara teorinya. Perhitungan dan pengelompokan core secondary factor. Jadi faktor utama kayak kita nyari HP kan kita bisa kelompokkan tuh faktor yang pengen kita jadiin utama sama secondary-nya. Misalkan RAM, layar, atau kamera gitu kan. Terus secondary-nya apa? Misalkan kayak SIM-nya ada 1 atau 2, kan itu minor tuh. Ada yang orang nggak apa-apa lah, 1 SIM aja gitu kan. Atau SIM-nya udah yang elektronik atau belum kan? Yang nggak pakai kartu SIM tuh. Nah, jadi dia nilai rata-rata core faktornya itu dihitung dari jumlah total nilai core faktor, kecerdasan, sikap kerja, perilaku, dibagi jumlah dari item core faktor. Iya, dibagi berapa totalnya. Kalau tadi dibagi 9 berarti ada 9. Nah, ini juga sama nilai rata-rata secondary factor nih, nilai rata-ratanya. Jumlah total nilai secondary factor dikurangi jumlah itemnya, dibagi 9 juga. Nah, terus juga ada yang modelnya linear programming. Nah, linear programming ini yang bentuknya itu linear atau searah bentuknya. Jadi seperti produksi mangkok sama cangkir di suatu pabrik. Jadi yang angkanya itu udah jelas, tanah liat itu 120 kg per hari produksinya. Kemudian tenaga kerjanya itu 40 jam per hari. 40 jam. Jadi orangnya ada banyak. Jadi 40 jam ini maksudnya kalau seorang 8 jam kerja kan berarti 40 jam berapa tuh, sekitar berapa? Berarti 3 shift apa ya? Ya bisa shifting juga bisa. Bagi sore malam. Nah, jadi contohnya ini tabelnya, produknya untuk membuat mangkok misalkan. Tenaga kerja jam per unitnya itu butuhnya 1, kemudian tanah liat kilogram per unitnya itu butuhnya 3 kilogram per unit. Kemudian keuntungannya itu ada Rp4.000 per unit. Kemudian untuk bikin cangkir, dia itu tenaga kerjanya itu butuhnya lebih banyak nih kalau buat bikin cangkir. Tapi secara ukuran tanah liat dia lebih
dikit butuhnya, Sedikit. lebih dikit. Tapi untungnya lebih besar. Cuma lebih besar 5.000. Tapi tergantung ini juga nih jam kerjanya nih. Makanya kebijakan pemerintah yang sekarang untuk menaikkan UMP itu sangat berpengaruh nanti ke sini. Jadi pabrik itu kan ngitung kapasitas produksinya berapa dan kebutuhan atau marketnya itu butuhnya seberapa banyak. Tinta dulu itu. Ya, yes. Nah, contoh akhirnya itu, jadi yang pengen ngambil skripsinya SPK, dia sebenarnya itu dalamnya itu kalkulator, ngitung dari poin-poin yang tadi. Mangkok itu 4.000, keuntungannya cangkir itu 5.000. Tenaga kerjanya itu dalam jamnya itu dia 1, cangkir itu 2, kemudian kebutuhan tanah liatnya, maksimal sumber daya jam kerja. Kalau ini pakai software basis Windows sih ini ya. Jadi kayak model pakai Visual Studio. Tapi sebenarnya sama aja, mau pakai PHP atau web programming itu bisa juga. Soalnya kan itu yang penting perhitungan kayak tadi nih. Ini kan di PHP bisa nih 3 dikali 1, terus nanti 3x1. Jadi yang x1 itu dikali 3, kemudian 2x2. Si faktor yang kedua itu dikalikan 2, dan dia nilainya berapa. Nah, jadi untuk memproduksi mangkok 40 itu kan maka keuntungannya itu di 160.000. Nah, itu juga bisa diterapkan ke jenisnya iklan komersil. Jadi di TV, radio, atau surat kabar, tampilan jumlah orang per iklannya itu berapa, biayanya itu berapa. Nah, makanya kenapa sekarang TV itu walaupun generasi yang baru-baru udah makin jarang nonton TV kan, masih suka nonton TV kan? Nonton TV Pak? Nonton. Masih Pak, dikit Pak. Masih, tapi dikit ya. Ya. Tapi kan lebih senang lihat gadget kan, maksudnya lebih senang lihat Kalau HP kan. berita mendingan di Instagram sama di TikTok sama di itu Pak. Ya. Lebih bagus Pak. Iya. Kayak di Palestina gitu kan Pak. Ya, Kan paling itu kan ada akunnya Motas tuh Pak. Itu benar-benar langsung di lapangan langsung Pak. lebih cepat ya. Soalnya kalau di TV kan prosedurnya banyak, konfirmasi dulu dia benar apa enggak gitu kan. Kadang di TV malah nyalanya Pak. Iya, terus gimana TV-nya juga kadang kalau yang Pro TV kontra, Pak. pro-nya kesini kan nggak ditampilin kan. Betul Pak. Metro Pak. TV One Pak yang terbaik. Ya juga sih. Ya, macam-macam tergantung atasannya juga. Ada nanya. Nah, Oh iya benar. untuk perhitungannya sendiri, SPK itu secara lebih detail ada yang metode SAW namanya Simple Additive Fattening, beda, SAW-nya beda. Simple Additive Fattening. Udah pernah nyoba ngitung belum? Belum ya. Jadi di tahun 98 ini Mike Crimson membuat metodenya. Jadi perhitungan standar untuk menghitung benefit dan cost. Nah, contoh kasusnya itu suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Jadi kriterianya ada 4. 1. Pengetahuan wawasan sistem informasinya, kemudian praktek instalasi jaringannya, tes kepribadiannya, dan pengetahuan agama. Nah, terus dari yang keempat tadi dibobotin tuh. Yang pengetahuan sistem informasinya 35%. Jadi dia harus lebih tahu tentang sistem informasi. Terus yang kedua itu instalasi jaringan bobotnya 25%.
Jadi ini poinnya kalian bobotin sendiri, tergantung kalian butuhnya gimana nanti di lapangan. Tes kepribadian 25%, kemudian tes agamanya 15% misalkan. Jadi untuk penilaian guru misalkan, guru bisa pakai ini juga. Jadi pengetahuan misalkan pengetahuan wawasan guru SD-nya. Terus kemudian kedua praktek apanya, misalkan kalau guru olahraga kan ada prakteknya tuh, dia ada bobotnya berapa persen ajarnya misalkan, ini nanti bisa diatur sesuai itu yang dibutuhkan. Nah kalau ini ada 6 karyawan yang menjadi kandidat alternatif untuk dipromosikan sebagai kepala unit. Jadi variabelnya ada 6 nih, ada 6 orang. Nah, kemudian dihitung menggunakan metode SAW. Itu salah satu contohnya. Nanti ini ada weighted product juga. Menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut. Tapi kalau cari skripsi sebenarnya contoh-contoh yang kayak gini udah banyak. Ada metode SAW, kemudian ada metode WP, weighted product. Jadi dijadikan tabel, kemudian perhitungannya gimana, angkanya. Ada metode ini juga, teknik for order preference by similarity to ideal solution. Kemudian juga ada AHP, Analytic Hierarchy Process. Nah jadi kayak contohnya misalkan yang dokter tadi, ketika ini analisis demam, kriteria yang tadi, kriteria DB misalkan, kriteria tipes, kriteria apa lagi, flu Singapura misalkan. Oh iya. Terus kriterianya apa lagi? Nah, alternatifnya apa nih? Satu misalkan dikasih antibiotik, ya, terus alternatif 2 dikasih antivirus. Oh iya. Beda ternyata tuh. Terus yang alternatif 3 cukup istirahat di rumah, atau alternatif lainnya apa? Nah itu beda-beda tuh. Nah jadi kalau dokter lebih cocok pakai yang model hierarki kayak gini. Kalau untuk model pembobotan tadi yang SAW itu cocoknya buat kayak tadi ada karyawan yang gajinya mau dinaikin, misalkan ada berapa orang, faktornya apa aja, pakai itu. Nah jadi nanti dijadikan metrik kayak gini nih, dia disiplin atau prestasi kerjanya angkanya berapa. S2 ini. Emang S2 nanti ada apa sih? S2 di sini di Kusgoro. Iya. Sementara belum. Oh belum ada. Kan faktornya banyak, harus dosen-dosen ngajarnya dulu nih. S2 kan berarti yang ngajarnya harus S3 kan. Ya, sedangkan buat ngedapetin dosen untuk S3 itu kan susah juga. Nah, yang S3 itu agak jarang. Di Gundar udah mulai ada. Jadi untuk kita buka magister S2 itu faktornya tadi dosen, terus juga dari ruang kelasnya, terus ketersediaan akreditasinya juga, terus banyak faktornya jadinya untuk membuka itu, jadi belum saat ini. Ini AHP.
Ya, ini salah satunya contohnya tadi untuk membeli HP misalkan. Harga kapasitas memori tadi alternatifnya yang mana tipenya? Membeli HP. HP. Nah, itu sekilas tentang SPK. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.